Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Elwitri Sylvia SSTM Cap. Nah, pada video kali ini saya akan menemani pejuang-pejuang CPNS maupun pejuang-pejuang P3K dalam menghadapi yang saat ini sedang dipersiapkan yaitu SKB CPNS ya tahun 2024. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pelayanan kesehatan ibu ya, terkait dengan soal hormon dalam kehamilan dan persalinan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan sajikan studi kasus yang mana soalnya itu terkait dengan hormon dalam kehamilan dan persalinan. Nah, di video-video sebelumnya itu juga banyak saya membahas terkait dengan pelayanan kesehatan ibu. Teman-teman bisa cek ya di video tentang soal UKOM bidan. Itu juga banyak soal-soal yang membahas pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan kesehatan ibu, khususnya soal-soal terkait dengan hormon dalam kehamilan dan persalinan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman video kali ini, sehingga banyak teman-teman yang sedang berjuang yang bisa juga merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB CAT-nya untuk CPNS, khususnya untuk formasi bidan ahli pertama ataupun bidan terampil ya teman-teman ya, silahkan dengarkan video ini sampai habis ya teman-teman ya. Kita langsung saja pada soal nomor 1 teman-teman. Oke, ini soal nomor 1 teman-teman. Kita bisa lihat soalnya seorang perempuan berusia 31 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang dengan keluhan sering merasa kencang pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Hasil anamnesis anak pertama usia 7 tahun lahir prematur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 81 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, TFU 34 cm, 3 jari di bawah PX, punggung kanan, letak kepala DJJ 145 kali per menit, penurunan kepala 5/5. Pertanyaannya adalah hormon apakah yang mengalami penurunan pada kasus tersebut? Nah, opsi jawabannya A. Estrogen, B. Progesteron, C. CRH, D. HCG, dan E. Prostaglandin. Oke teman-teman bisa pause videonya atau teman-teman bisa sehingga teman-teman bisa membaca ulang soalnya teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Nah, oke, silahkan di pause videonya boleh. Kita akan bahas ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya di sini adalah hormon apakah yang mengalami penurunan pada kasus tersebut ya teman-teman ya. Hormon yang mengalami penurunan pada kasus tersebut. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya apa? Kalau kita lihat pembahasan ya teman-teman ya, bahwa di sini kata kuncinya itu adalah G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu. Nah, ibunya itu mengeluhkan sering merasa kencang dan pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Pertanyaannya adalah hormon apakah yang mengalami penurunan, teman-teman? Hormon apakah yang mengalami penurunan pada kasus tersebut? Nah, terkait dengan hormon, teman-teman, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami sehingga ketika teman-teman ketika teman-teman dihadapkan dengan soal-soal terkait dengan hormon pada saat kehamilan dan persalinan, itu teman-teman akan bisa menguasainya. Nah, jadi teman-teman harus paham terkait dengan fisiologi hormon saat kehamilan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 2 bagan ya teman-teman ya terkait dengan bagan hormon ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian pertama itu teman-teman bisa lihat bahwa ini usia kehamilan ya. Ini usia kehamilan 0 minggu, 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah konsentrasi hormon. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa hormon HCG ini adalah bagian hormon HCG ya teman-teman ya. Hormon HCG itu dia akan meningkat pada awal kehamilan ya teman-teman ya. Dan dia puncaknya itu berada pada usia kehamilan 12 minggu teman-teman. Dan dia akan kembali menurun teman-teman. Dia akan kembali menurun kadarnya
ya teman-teman ya. Jadi hormon HCG itu dia hanya mengalami peningkatan pada TM1 saja dan kemudian dia kadarnya akan kembali menurun. Nah, kemudian hormon ada lagi di sini yang warnanya orange, teman-teman. Ini adalah hormon estrogen. Teman-teman bisa baca di sini ini adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu dia mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan sampai dengan persalinan ya teman-teman ya. Jadi dia akan mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan sampai dengan persalinan, teman-teman. Nah, berbeda dengan hormon progesteron, teman-teman ya. Hormon progesteron itu dia mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan juga sampai dengan kehamilan aterem. Kalau kita lihat puncaknya sekitar di sini, ya teman-teman ya. Nah, ketika kehamilan aterem, dia akan mengalami penurunan. Teman-teman bisa lihat di sini, dia akan mengalami penurunan ketika kehamilan sudah aterem. Atau yang kita kenal dengan teori persalinan, yaitu teori penurunan progesteron. Kita akan bahas setelah ini. Nah, di bagian kedua, kita bisa lihat lagi, ini hormon HCG ya. HCG dia mulai meningkat pada awal kehamilan, ya di TM1, kemudian dia mengalami penurunan kembali setelah usia kehamilan 12 minggu. Ada beberapa teori juga yang mengatakan dia akan mengalami penurunan setelah usia kehamilan 16 minggu. Nah, kemudian ada di sini hormon HPL, teman-teman. Hormon HPL itu adalah human placenta lactogen, ya teman-teman ya. Dia akan mengalami peningkatan mulai dari awal kehamilan sampai dengan kehamilan aterem juga. Kenapa? Karena yang HPL ini juga dihasilkan oleh si plasenta. Ya teman-teman ya, kita akan bisa lihat nanti kenapa hormon HPL itu dia meningkatnya itu sampai kehamilan aterem saja. Sama dengan hormon progesteron, itu terkait dengan teori persalinan nanti ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada hormon CRH. CRH itu dia meningkatnya itu di TM3 teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat lagi bahwa CRH itu dia meningkat di TM3, itu terkait juga dengan nanti kematangan paru-paru ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman terkait dengan fisiologi hormon saat kehamilan. Di sini ada BCG ya, beta HCG. Bukan BCG, mohon maaf. Di sini ada beta HCG. Beta HCG itu dihasilkan oleh plasenta, itu puncaknya pada minggu ke-8. Dan dia turun kembali pada bulan keempat atau pada minggu ke-16 ya. Nah, beta HCG ini dia menjaga korpus luteum, kemudian dia memproduksi progesteron selama dibutuhkan. Kemudian untuk diferensiasi trofoblast ya teman-teman ya. Nah, hormon beta HCG ini juga akan lebih meningkat lagi kadarnya pada kehamilan gemeli, kehamilan molahidatidosa, atau kehamilan atau pada kondisi dengan karsinoma ya teman-teman ya. Jadi makanya planotes itu bukan tanda pasti kehamilan, tapi dia termasuk pada tanda objektif kehamilan ya teman-teman ya. Dia bukan tanda pasti kehamilan karena kariokarsinoma itu juga beta HCG-nya tinggi. Nah, kemudian beta HCG itu dia menurun pada kehamilan ektopik, kemudian dia juga menurun pada abortus iminen dan juga menurun pada misabortion ya teman-teman ya. Kemudian progesteron. Progesteron itu sama teman-teman. Dia juga dihasilkan oleh korpus luteum. Setelah korpus luteum fungsinya itu diambil alih oleh si plasenta, maka progesteron itu juga dihasilkan oleh si plasenta. Nah, progesteron itu fungsinya apa? Untuk implantasi blastokis imun tolerans, kemudian mencegah kontraksi. Kemudian dia mulai menurun saat kehamilan cukup bulan. Ya teman-teman ya, atau yang kita kenal dengan teori penurunan progesteron dan teori plasenta menjadi tua. Estrogen itu dihasilkan oleh korpus luteum juga sama, kemudian diambil alih oleh plasenta pada minggu ke-6 sampai minggu ke-10. Bersama dengan progesteron, si estrogen ini dia akan mencegah kontraksi uterus. Kemudian dia akan berpengaruh pada adaptasi sistem kardiovaskular maternal. Nah, HPL atau human placenta lactogen ya teman-teman ya, dihasilkan oleh si plasenta, meningkat stabil sampai usia kehamilan 34 sampai 36 minggu ya teman-teman ya. Jadi dia sama dengan progesteron, dia akan menurun saat kehamilan aterem. Nah, fungsinya apa? Mengurangi utilisasi insulin teman-teman, meningkatkan intoleransi glukosa, kemudian menurunkan resiko IUGR ataupun abortus imminens ya teman-teman ya. Nah, kemudian CRH
CRH ini juga dihasilkan oleh plasenta, teman-teman, meningkatnya mulai dari TM3 ya teman-teman ya. Jadi CRH itu dia meningkat mulai dari TM3, berbeda dengan estrogen, progesteron, dan HPL. Nah, CRH itu berfungsi untuk maturasi paru-paru fetus dan produksi surfaktan ya teman-teman ya. Nah, kita kembali pada soal kita teman-teman. Di soal kita itu dikatakan bahwa ibunya usia kehamilan 38 minggu, dia sering merasa kencang, perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Kira-kira hormon apa yang mengalami penurunan pada kasus tersebut? Nah, di sini ada opsinya A. Estrogen, B. Progesteron, C. CRH, D. HCG, dan E. Prostaglandin. Ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa si estrogen tadi kita bahas bahwa si estrogen itu dia akan meningkat sampai dengan persalinan. Ya, teman-teman ya. Sementara di sini ini adalah usia kehamilannya 38 minggu. Jadi opsinya yang salah estrogen. Progesteron ini dia akan meningkat sampai kehamilan ATRM. Nah, dia ditanya hormon apakah yang mengalami penurunan pada kasus tersebut. Si progesteron ini dia akan mulai menurun setelah kehamilan ATRM. Kehamilan ATRM itu adalah sampai dengan 37 minggu. Jadi B ini ada kemungkinan jawabannya ya teman-teman ya, karena progesteron itu dia akan menurun setelah kehamilan ATRM. Kemudian CRH teman-teman. CRH dia akan meningkat mulai dari TM3 sampai dengan persalinan teman-teman. Jadi CRH itu salah. HCG dia memang sudah menurun sejak usia kehamilan 16 minggu ya teman-teman ya. Jadi hormon HCG memang sudah lama dia menurun. Prostaglandin ini adalah hormon yang dibutuhkan untuk kontraksi uterus dan juga untuk pembukaan serviks, yang mana dia akan mengalami kenaikan pada waktu persalinan atau mulai dari kehamilan ATRM itu sudah mulai mengalami kenaikan. Jadi ini juga opsinya salah ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, yaitu progesteron. Kita akan lihat lagi pembahasannya teman-teman. Jadi saya juga tadi menyinggung ya terkait dengan teori persalinan. Jadi pada teori persalinan itu ada beberapa teori persalinan teman-teman. Di sini kita fokus membahas pada dua teori saja dulu, yaitu terkait dengan teori penurunan progesteron atau teori plasenta menjadi tua. Pada akhir kehamilan itu terjadi penurunan fungsi plasenta ya teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu fungsi plasenta pada kehamilan itu adalah untuk memproduksi progesteron, teman-teman. Nah, karena terjadi penurunan fungsi plasenta, maka si plasenta dia juga memproduksi progesteronnya itu akan lebih sedikit karena salah satu fungsi plasenta itu adalah untuk memproduksi progesteron. Nah, maka akan terjadi karena penurunan fungsi plasenta, maka akan terjadi juga penurunan kadar progesteron. Nah, kita tahu teman-teman bahwa progesteron itu fungsinya salah satunya adalah untuk relaksasi ya teman-teman ya. Salah satu efek dari progesteron itu adalah relaksasi, vasodilatasi ya teman-teman ya. Nah, karena terjadi penurunan kadar progesteron, maka karena terjadi penurunan kadar progesteron, nah fungsi progesteron yaitu yang relaksasi, vasodilatasi, maka hal itu akan menstimulasi uterus untuk melakukan kontraksi uterus. Nah, karena adanya stimulasi untuk kontraksi uterus, maka terjadilah persalinan lah. Nah, inilah yang disebut dengan teori plasenta menjadi tua dan teori penurunan progesteron ya teman-teman ya. Nah, maka pada akhir kehamilan, yaitu pada usia kehamilan ATRM, yaitu sekitar 37-42 minggu, maka akan terjadi yang namanya penurunan hormon progesteron ya teman-teman ya. Ini dia jadinya jawabannya adalah B, hormon yang turun pada kasus tersebut, yaitu pada kasus usia kehamilan 38 minggu dan juga sudah terjadi kontraksi Braxton Hicks ya teman-teman ya. Hormon yang mengalami penurunan itu adalah hormon progesteron ya teman-teman ya, karena progesteron itu dia menurun pada saat kehamilan sudah ATRM teman-teman. Oke teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah B teman-teman. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Nah, ini ada beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh screenshot, boleh baca atau boleh pause videonya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan
perempuan usia 31 tahun P0A0 datang ke BPM dengan keluhan mual muntah setiap pagi hari. Hasil anamnesis mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, serta terlambat haid 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 21 kali per menit, pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Perubahan hormon apakah yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, harapannya ketika teman-teman sudah mendengarkan penjelasan di soal nomor 1, teman-teman bisa menjawab soal nomor 2. Dan kita akan tetap bahas. A. Kenaikan hormon beta HCG dan penurunan hormon progesteron. B. Kenaikan hormon beta HCG dan kenaikan hormon progesteron. C. Penurunan hormon HPL, kenaikan hormon progesteron. D. Penurunan hormon estrogen dan kenaikan hormon progesteron. E. Kenaikan hormon CRH dan penurunan hormon estrogen. Oke teman-teman, boleh dibaca ulang soalnya atau di pause videonya, boleh teman-teman. Silahkan, kira-kira jawaban nomor 2 apa teman-teman? Oke, kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah perubahan hormon apakah yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah seorang perempuan ini dia datang dengan keluhan mual muntah nih setiap pagi. Ini dia kata kuncinya ya teman-teman ya. Mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu dan ternyata perempuan ini dia sudah terlambat haid 2 bulan. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu HCG urinnya itu positif. Artinya apa? Artinya asumsi kita ini si ibunya hamil dalam kondisi terlambat haid 2 bulan ya. Artinya hamil trimester 1 ya teman-teman ya. Nah, perubahan hormon apa yang terjadi? Nah, kita ingat lagi teman-teman pembahasan di soal nomor 1. Perubahan hormon yang terjadi pada trimester 1, berarti yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kenaikan hormon beta HCG, benar ya teman-teman ya, kenaikan hormon beta HCG. Kemudian penurunan hormon progesteron, apakah benar? Salah ya teman-teman ya, karena pada hormon progesteron itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai dengan kehamilan ATRM. Ya teman-teman ya, jadi pada TM1 hormon progesteron itu meningkat. Oke, berarti jawaban nomor opsi A itu salah. Nah, yang salah yang ini, penurunan hormon progesteron. Kemudian B, kenaikan hormon beta HCG, benar. Kenaikan hormon progesteron, oh benar. Sementara opsi B kita simpan dulu. C, penurunan hormon HPL, apakah benar? HPL itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai dengan kehamilan ATRM. Salah ya teman-teman ya. Kita ingat lagi di sini hormon HPL itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan ATRM. Kita lihat di sini juga dia dihasilkan oleh plasenta dan dia meningkat sampai usia kehamilan 34 sampai 36 minggu. Berarti hormon HPL itu bukan menurun tapi meningkat. Kemudian kenaikan hormon progesteron. Ini benar ya teman-teman ya. Tapi yang penurunan hormon HPL salah, berarti opsi C salah. Kemudian D, penurunan hormon estrogen. Salah ya teman-teman ya. Karena kita ingat lagi bahwa hormon estrogen meningkat mulai dari awal kehamilan sampai ke persalinan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini hormon estrogen itu dia pada awal kehamilan dia dihasilkan oleh si corpus luteum, kemudian setelah plasenta dibentuk dia akan dihasilkan oleh si plasenta ya teman-teman ya. Jadi penurunan hormon estrogen pada TM1 itu suatu pernyataan yang salah. Kemudian kenaikan hormon progesteron ini benar, tapi ininya salah, berarti opsi D itu salah ya teman-teman ya. Kemudian kenaikan hormon CRH, salah ya teman-teman ya, karena CRH itu dia meningkat mulai dari TM3. Teman-teman harus ingat lagi bahwa CRH itu meningkat mulai dari TM3 ya, mulai dari trimester 3. Nah, berarti opsi C itu juga salah. Ya, kemudian kita baca lagi opsi E, penurunan hormon estrogen juga salah ya teman-teman ya. Berarti opsi E itu salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi pembahasannya teman-teman.
Saya rasa ini untuk pembahasannya nggak perlu kita ulang lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih belum paham, back lagi ke video soal nomor 1. Pembahasannya itu masih lebih kurang hampir sama ya teman-teman ya. Ini juga sama. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman pause dan teman-teman baca di sini ya bahwa kenaikan beta HCG itu benar ya, fisiologi hormon saat kehamilan pada kenaikan beta HCG itu benar karena dia memang naik pada awal kehamilan ya dan turun pada usia kehamilan 16 minggu. Kenaikan progesteron benar karena progesteron itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan aterem. Saat aterem dia turun. Kenaikan estrogen ya benar, estrogen itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai dengan persalinan ya. Kenaikan HPL ini benar. HPL itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai dengan kehamilan aterem ya. Kenaikan CRH. CRH itu dia meningkatnya itu mulai dari TM3. Jadi ini adalah fisiologi hormon saat kehamilan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat opsi jawabannya, ini ya yang sudah saya contreng dan saya silang tadi. Ini yang di blok merah itu adalah yang pernyataan yang salah ya teman-teman ya. Oke teman-teman bisa baca-baca lagi ataupun pause videonya ya teman-teman ya, boleh di screenshot tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke BPM mengeluh beberapa hari ini tidak dapat buang air besar. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70 mm hidrogium, nadi 80 kali per menit, TFU pertengahan pusat PX, DJJ 140 kali per menit. Apakah faktor fisiologis yang mempengaruhi keluhan pada pasien tersebut? A. Peningkatan hormon HCG, B. Peningkatan hormon estrogen, C. Peningkatan hormon oksitosin, D. Peningkatan hormon prolaktin, dan E. Peningkatan hormon progesteron. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Boleh dibaca ulang soalnya atau di pause videonya ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau sudah kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor fisiologis yang mempengaruhi keluhan pada pasien tersebut? Ya. Kata kuncinya usia kehamilannya 32 minggu, keluhannya apa? Keluhannya tidak dapat buang air besar. Artinya si ibu ini dia mengalami kesulitan dalam buang air besar. Nah, kira-kira keluhan si ibu yang sulit buang air besar ini itu terkait dengan hormon apa? Terkait dengan kondisi fisiologis apa? Nah, teman-teman, bahwa pada kehamilan itu seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, akan terjadi yang namanya peningkatan hormon progesteron ya teman-teman ya. Si progesteron ini teman-teman, salah satu efek dari progesteron seperti yang sudah kita sampaikan tadi, salah satu efeknya adalah relaksasi. Kemudian efeknya lagi adalah vasodilatasi ya teman-teman ya. Nah, pada konteks soal di sini, karena pada kehamilan itu terjadi suatu relaksasi otot polos usus ya teman-teman ya. Nah, relaksasi otot polos usus ini adalah efek dari hormon progesteron teman-teman. Nah, karena pada kehamilan itu terjadi peningkatan progesteron, yang mana progesteron itu fungsinya adalah untuk relaksasi ya, relaksasi otot uterus, dan ternyata fungsi dari progesteron yang relaksasi itu tidak hanya pada uterus saja, tapi juga pada otot polos usus ya. Kemudian juga karena si progesteron ini juga terjadi vasodilatasi ya teman-teman ya. Nah, karena relaksasi otot polos usus, nah maka motilitas usus pun juga ikut menurun teman-teman. Nah, karena penurunan motilitas usus ini, maka pengosongan isi usus itu akan menjadi lebih lama ya pada usus besar ya teman-teman ya. Sehingga pada usus besar kita akan terjadi juga kan karena pengosongan usus itu menjadi lama di usus besar ya, maka di usus besar itu kan terjadi juga yang namanya absorpsi air kolonik ya teman-teman ya, sama seperti kondisinya ketika kita menahan BAB ya, itu buang feses kita di usus besar itu akan terjadi peningkatan absorpsi air kolonik.
sehingga feses kita itu dia akan menjadi keras. Nah, tapi kondisi seperti ini adalah hal yang fisiologis pada ibu hamil, teman-teman. Kenapa? Karena peningkatan progesteron, maka terjadi relaksasi otot polos usus. Nah, karena terjadi relaksasi otot polos usus, maka motilitas usus itu juga menurun. Karena motilitas usus menurun, maka pengosongan isi usus di usus besar ya, maksudnya itu akan menjadi lebih lama. Sehingga juga terjadi juga peningkatan absorpsi air kolonik. Sehingga konsistensi feses kita itu akan lebih keras, teman-teman, karena dia diabsorpsi lagi air koloniknya di usus besar, karena terjadi peningkatan absorpsi air kolonik di usus besar, sehingga kondisi ini menyebabkan si ibu hamil sering mengeluh konstipasi atau sulit buang air besar. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah karena pengaruh hormon progesteron atau karena peningkatan hormon progesteron. Jadi kondisi sulit BAB itu adalah terjadi karena peningkatan hormon progesteron. Jadi jawaban yang benar itu adalah E ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman, soal nomor 4. Seorang ibu usia 31 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mules sejak 5 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogium, nadi 83 kali per menit, kontraksi 4 kali 10 menit lamanya 35 detik, DJJ 146 kali per menit, pembukaan serviks 7 cm, penurunan kepala HOT2. Perubahan hormon apakah yang terjadi pada kasus di atas? A. Penurunan hormon estrogen, peningkatan hormon oksitosin. B. Penurunan hormon progesteron, peningkatan hormon prostaglandin. C. Peningkatan hormon oksitosin, penurunan hormon estradiol. D. Peningkatan hormon progesteron, peningkatan hormon oksitosin. E. Penurunan hormon progesteron dan penurunan hormon prostaglandin. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Silakan di-pause atau dibaca lagi videonya, boleh teman-teman? Kalau sudah, kita akan bahas. Oke? Pertanyaannya di sini adalah perubahan hormon apakah yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, ini 31 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu. Datang dengan keluhan, ternyata dia sudah mengalami mules sejak 5 jam yang lalu. Oh, ternyata kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan, itu dia sudah memasuki kala 1 fase aktif ya teman-teman ya. Pembukaan servisnya 7 cm, kontraksinya juga sudah adekuat teman-teman. Nah, kira-kira pada kondisi ini, pada kondisi ibu bersalin kala 1 fase aktif, hormon apa nih? Perubahan hormon yang terjadi. Apa perubahan hormon yang terjadi? Kita akan bahas ya teman-teman ya. Ini adalah terkait dengan hormon pada waktu persalinan ya teman-teman ya. Kita harus memahami terkait dengan teori persalinan teman-teman. Jadi teori persalinan itu ada beberapa teori terkait dengan teori persalinan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teori penurunan progesteron. Yang kedua teori plasenta menjadi tua. Dua teori ini sudah kita bahas di soal sebelumnya ya teman-teman ya. Tapi kita akan perdalam lagi. Kemudian yang ketiga teori oksitosin. Kemudian yang keempat teori prostaglandin. Yang kelima teori iritasi mekanik. Yang keenam, teori distensi uterus, dan yang ketujuh, teori nutrisi depresi, teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman, terkait dengan hormonnya, hormon pada persalinan, ya, yang kita kaitkan dengan teori persalinan, teman-teman. Oke, kita harus ingat kembali ya teman-teman ya, bahwa pada akhir kehamilan itu akan terjadi yang namanya penurunan fungsi plasenta ya teman-teman ya. Penurunan fungsi plasenta itu akan mengakibatkan penurunan kadar progesteron. Kenapa? Karena salah satu fungsi plasenta itu adalah memproduksi hormon progesteron. Karena pada akhir kehamilan, yaitu pada kehamilan ATRM terjadi penurunan fungsi plasenta, maka akan terjadi penurunan kadar progesteron. Nah, kita
kita tahu bahwa progesteron itu fungsinya adalah untuk relaksasi, ya teman-teman ya. Otomatis fungsi progesteron untuk relaksasi otot uterus salah satunya itu akan berkurang. Sementara pada waktu yang bersamaan itu akan terjadi peningkatan hormon estrogen yang akan menginisiasi peningkatan hormon oksitosin, ya teman-teman ya. Maka akan terjadilah kontraksi uterus, ya teman-teman ya. Yang mana kita tahu bahwa oksitosin itu akan menstimulasi kontraksi uterus, dan juga karena pada kondisi itu terjadi penurunan progesteron yang fungsi relaksasi yang akan berkurang, maka akan terstimulasilah uterus untuk berkontraksi, teman-teman. Maka karena adanya kontraksi uterus, maka akan terjadilah persalinan. Inilah yang kita kenal dengan teori plasenta menjadi tua, yaitu karena fungsi plasenta yang sudah berkurang, dan teori penurunan progesteron karena progesteronnya kadarnya sudah berkurang, ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan teori penurunan progesteron dan teori plasenta menjadi tua ya teman-teman, yaitu pada bagian yang saya beri kotak merah ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan teori oksitosin dan juga teori prostaglandin, teman-teman. Nah, apa itu teori oksitosin? Yaitu pada akhir kehamilan, teman-teman ya, itu ternyata terjadi peningkatan reseptor oksitosin, teman-teman. Nah, peningkatan reseptor oksitosin ini akan merangsang pembentukan prostaglandin. Nah, prostaglandin itu, teman-teman, fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk stimulasi kontraksi uterus, yang kedua adalah untuk pembukaan serviks ya teman-teman ya. Nah, karena adanya stimulasi kontraksi uterus dan adanya pembukaan serviks, maka mulailah persalinan teman-teman. Jadi pada saat persalinan itu akan terjadi yang namanya peningkatan oksitosin dan juga terjadi peningkatan prostaglandin. Oke, kita kembali ke soal ya teman-teman ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah perubahan hormon apakah yang terjadi pada kasus di atas? Yang A, penurunan hormon estrogen. Nah, kita ingat lagi ya teman-teman ya bahwa estrogen itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai persalinan. Jadi estrogen itu tidak menurun ya teman-teman ya. Jadi ini salah. Kemudian peningkatan hormon oksitosin benar. Jadi opsi A itu salah ya teman-teman ya. Kemudian opsi B, penurunan hormon progesteron. Benar ya, benar. Kemudian peningkatan hormon prostaglandin, benar juga. Nah, berarti ada kemungkinan B nih jawabannya. Kita lihat lagi yang C. Peningkatan hormon oksitosin, benar. Penurunan hormon estradiol. Estradiol ini estrogen ya teman-teman ya. Estrogen itu meningkat sampai dengan kehamilan, sampai dengan persalinan. Jadi ini salah. Jadi opsi C juga salah ya teman-teman ya. D, peningkatan hormon progesteron. Salah ya teman-teman ya, karena hormon progesteron itu meningkat mulai dari awal kehamilan sampai kehamilan ATRM. Setelah kehamilan ATRM dia akan mengalami penurunan ya. Jadi pada persalinan itu kita kenal dengan teori penurunan progesteron. Jadi pada persalinan hormon progesteronnya turun ya teman-teman ya. Yang D, peningkatan hormon oksitosin ini benar, tapi jadi opsinya jawaban yang D itu salah ya, karena ada peningkatan hormon progesteron. Yang E, penurunan hormon progesteron ini benar, kemudian penurunan hormon prostaglandin salah ya teman-teman ya. Kita ingat pada teori persalinan ada teori prostaglandin, yaitu peningkatan hormon prostaglandin. Jadi opsi E juga salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini dia tadi ya teman-teman ya, terkait dengan penjelasan bahwa jawabannya adalah B, penurunan hormon progesteron dan peningkatan hormon prostaglandin ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan usia 31 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah setiap pagi hari. Hasil anamnesis, mual muntah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, serta terlambat haid selama 3 minggu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mm hidrogium, nadi 80 kali per menit, suhu 36,9, pernafasan 21 kali per menit,
pemeriksaan penunjang HCG urinnya positif ya. Ini hampir sama soalnya dengan yang sebelumnya. Nah, hormon apakah yang mengalami kenaikan? Tapi pertanyaannya adalah hormon yang mengalami kenaikan. Nah, ini untuk mengukur pemahamannya teman-teman ini. Hormon apakah yang mengalami kenaikan di sini? Nah, di sini itu itu adalah dia mual muntah sejak 1 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Terlambat haidnya selama 3 minggu artinya dan HCG urinnya positif artinya ibu ini diasumsikan dia hamil trimester 1. Nah, hormon apa yang mengalami kenaikan teman-teman? Kita lihat A beta HCG, CRH, B beta HCG progesteron, C beta progesteron dan LH, D prostaglandin dan beta HCG, dan E beta HCG dan FSH. Nah, di sini ada dua hormon yang baru muncul ya teman-teman ya di opsi jawaban, yaitu terkait dengan FSH dan LH ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan di pause videonya atau silahkan dibaca lagi soalnya kira-kira hormon apa yang mengalami kenaikan pada kasus tersebut. Kalau sudah kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sudah kita bahas berkali-kali ya pada video kali ini terkait dengan hormon estrogen, progesteron, HCG ya. Tapi mungkin ada yang belum kita bahas yaitu terkait dengan hormon FSH dan LH, teman-teman. Nah, FSH itu adalah follicle stimulating hormone ya, teman-teman ya. Namanya saja follicle stimulating hormone. Berarti ini adalah hormon yang menstimulasi pertumbuhan folikel sel telur. Nah, pada kehamilan, teman-teman harus ingat bahwa pada kehamilan itu akan terjadi penghentian ovulasi ya teman-teman ya. Artinya tidak ada ovulasi pada saat kehamilan ya teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga FSH itu kadarnya sangat rendah sekali pada waktu kehamilan teman-teman. Nah, jadi pada waktu kehamilan itu terjadi penurunan kadar FSH karena pada waktu kehamilan itu tidak terjadi ovulasi. Sementara FSH fungsinya adalah untuk menstimulasi pertumbuhan folikel sel telur, teman-teman. Nah, begitu juga dengan LH ya teman-teman ya. LH itu luteinizing hormone ya teman-teman ya. Nah, luteinizing hormone sama pada masa ovulasi kadar LH itu akan memuncak ya teman-teman ya. Karena pada waktu hamil itu tidak terjadi ovulasi sehingga LH itu kadarnya sangat rendah sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di opsi jawabannya kita lihat ya teman-teman ya, hormon apa yang mengalami kenaikan? Pertanyaannya adalah hormon apa yang mengalami kenaikan pada kasus ini? Kasusnya apa? Itu kasusnya adalah ibu hamil trimester 1. Beta HCG mengalami kenaikan benar, CRH salah karena CRH itu meningkat pada TN3. Beta HCG berarti opsi A salah ya teman-teman ya. Beta HCG benar, progesteron benar lagi. Nah, kemudian ini progesteron mengalami kenaikan benar, LH salah ya teman-teman ya, karena LH itu kondisinya dia sangat rendah pada waktu kehamilan. Ini salah. Prostaglandin tidak pastinya teman-teman ya, karena prostaglandin itu dia meningkatnya pada waktu persalinan. Beta HCG ini benar, berarti ini opsi D salah. Beta HCG benar, FSH tidak naik ya teman-teman, tapi FSH turun. Ini salah, berarti yang E juga salah. Jadi jawabannya benar adalah B ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan uji lagi satu soal lagi teman-teman. Oke, soal nomor 6 ini ya, mohon maaf ini ya salah. Seorang perempuan G1P0A0 usia 31 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu sering BAK. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrogium, nadi 82 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 21 kali per menit, TFU pertengahan pusat TX, punggung kanan, sebagian kepala sudah masuk PAP. Hormon apakah yang mengalami kenaikan pada kasus sesuai dengan usia kehamilan? Nah, lihat ini teman-teman. Kira-kira pada kasus ini hormon apakah yang mengalami kenaikan? Nah, kita akan
bahas ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat teman-teman. Teman-teman harus temukan jawabannya apa. Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 6 ini mohon maaf ini salah. Soal nomor 6 ya. Ini tertulis 5 ya di sini ya. Soal nomor 6 kira-kira jawabannya apa? Saya akan kasih kata kuncinya ya teman-teman ya. Teman-teman, jika teman-teman bisa melihat bisa memahami soal dari nomor 1 sampai soal nomor 5 itu insya Allah teman-teman bisa menjawab soal nomor 6 ini. Soal nomor 6 ya. Nah, ini dikatakan hormon apakah yang mengalami kenaikan pada kasus tersebut. Nah, kira-kira ini kita lihat, ini usia kehamilan 31 tahun, TFU-nya pertengahan pusat PX, teman-teman, punggung kanan, sebagian kepala sudah masuk PAP. Nah, dari data yang saya garis bawahi, kira-kira ini di usia kehamilan berapa? Teman-teman bisa analisa ya, teman-teman ya. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nanti pada video selanjutnya saya akan bahas terkait dengan pembahasan soal nomor 6. Atau mungkin saya bahas di kolom komentar ya teman-teman ya, kalau sudah banyak yang komen ya teman-teman ya. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itulah video kali ini. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKB CPNS ataupun sedang mempersiapkan UKOM Bidan, tidak ada kata terlambat untuk belajar, maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar banyak pejuang-pejuang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.